warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Moms, seneng banget rasanya aku bisa hadir di tengah kalian untuk berbagi dan sharing-sharing tentang teknik hypnoparenting pada seorang anak. Di zaman era digital kayak gini Moms, tak dapat kita pungkiri bahwa peran gadget sangat berpengaruh pada proses perkembangan anak. Nah tentunya dibalik itu semua ada dampak positif dan dampak negatif yang kita dapat tutup telinga dan tutup mata mengenai hal itu. Dan Moms perlu tahu nih dampak negatif dari gadget sendiri itu diantaranya mengganggu tumbuh kembang otak anak, menjadikan tumbuh kembang anak menurun ataupun lambat, juga memunculkan sifat agresif pada diri seorang anak, dan terjadinya kelainan mental pada anak, juga mengganggu kesehatan mata seorang anak. Dalam hal ini tentunya peran orang tua sangat berperan penting untuk menyadarkan seorang anak tentang bahaya gadget jika terus-menerus digunakan. Beberapa pola asuh yang dapat Moms terapkan diantaranya: yang pertama, selalu melakukan pengawasan rutin terhadap penggunaan gadget untuk anak. Kemudian, memberikan jadwal untuk anak menggunakan gadget. Selanjutnya, jangan sepenuhnya memberikan akses pada gadget terhadap anak. Nah, kemudian memaparkan secara jelas apa sih dampak negatif dari gadget, dan tentunya mengajak anak untuk lebih aktif pada kehidupan teman sebaya. Dalam hal ini, kiranya teknik hypnoparenting dapat membantu dan menanggulangi dari dampak negatif yang dihasilkan oleh gadget sendiri pada anak prasekolah di era digital. Nah, kira-kira teknik hypnoparenting itu apa ya, Moms? Kita sama-sama simak penjelasannya yuk! Hypnoparenting adalah suatu aplikasi hipnosis yang dilakukan dengan mensugesti anak dengan kalimat-kalimat positif yang mampu membuat anak percaya diri, dengan tujuan untuk merawat dan mendidik anak. Namun, hipnosis di sini tak seperti teknik hipnosis yang ditayangkan dalam reality show di televisi. Tayangan hipnosis di televisi telah didramatisir sehingga tidak bisa menggambarkan hipnosis yang sebenarnya. Hipnosis atau hipnoterapi di dunia nyata tidak bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak dikendakinya. Moms memang akan menghipnosis alam bawah sadar anak, akan tetapi pada akhirnya anak sendirilah yang akan mengambil pilihan apakah mau mengikuti atau tidak. Nah Moms, selain itu dalam teknik hypnoparenting, Moms juga ditekankan untuk memberikan hanya sugesti yang sifatnya positif dan membangun. Nah yang kita ketahui juga, teknik hypnoparenting ini sempat menjadi obrolan yang menarik di dunia parenting. Metode yang unik ini membuat banyak pro dan kontra terhadap keberhasilan dan juga metode yang digunakannya. Ya, metode hypnoparenting sendiri memang cukup kontroversial dari sekarang sehingga membuat banyak orang tua kebingungan. Akan tetapi, para ahli percaya bahwa sejatinya pengasuhan orang tua pada anak itu sudah sejak lama menggunakan teknik yang serupa dengan hipnosis. Nah, itu tadi dia Moms pengertian dari teknik hypnoparenting yang mana harapannya teknik ini mampu menanggulangi segala dampak negatif yang ditimbulkan oleh gadget. Nah, selanjutnya bagaimana sih kerja hipnosis teknik hypnoparenting ini pada seorang anak? Kita sama-sama simak yuk! Tenang Moms tidak perlu membawa anak ke dokter atau hipnoterapis. Hypnoparenting bisa dilakukan di rumah. Untuk melakukannya, pastikan Moms dan si kecil sedang sama-sama rileks, tenang, penuh kendali dan nyaman. Biasanya, waktu terbaik adalah ketika anak mau tidur. Moms juga bisa mengatur sesi khusus untuk melakukan hipnoterapi anak ini, misalnya sambil memijat anak. Nah Moms, tentunya dibalik semua itu teknik hypnoparenting ini memiliki banyak manfaat, diantaranya seorang Moms akan merasa lebih dekat dengan anaknya karena telah menimbulkan sugesti kepada anak dengan sugesti yang baik tentunya. Dalam hal ini juga tentunya seorang anak merasa terbuka kepada orang tuanya untuk menceritakan segala hal apapun dalam kehidupannya. Nah tentunya nih Moms, seorang anak akan termotivasi untuk selalu melakukan hal-hal baik karena telah mendapatkan sugesti dari orang tuanya melalui kata-kata bijak. Hal itu, anak merasa semakin kuat dan tegar untuk menjalani kehidupannya karena merasa selalu didukung dan selalu disupport oleh kedua orang tuanya. Nah Moms, pada umumnya metode ini sering diterapkan kepada si kecil yang memiliki masalah ngompol, sering mengigau, dan trauma terhadap hewan atau benda tertentu. Nah, si kecil biasanya akan mendapatkan sugesti yang berulang-ulang dari orang tuanya untuk melawan masalah tersebut. Caranya adalah dengan memberikan saran pada si kecil ketika pikirannya tenang. Pikiran yang tenang pada anak kecil biasanya membuat ia menjadi lebih mudah diterima termasuk dalam hal belajar. Nah, dengan memberikan teknik hipnosis ini dalam pengasuhan, orang tua bisa jadi lebih mudah untuk mengontrol perilaku anak. Nah Moms, untuk mempraktikkan teknik hypnoparenting terdapat sejumlah tahapan yang perlu Moms jalani selama maksimal 30 menit. Tahapan yang pertama yaitu pre-talk, di mana Moms akan menggali masalah lebih detail dengan bertanya mengapa, kapan, bagaimana, di mana, siapa, dan sebagainya. Biasanya tahapan ini memakan waktu lebih lama. Tahapan kedua, pre-induction.
Pada tahapan ini, moms diminta untuk membuat anak merasa nyaman dengan berbagai cara seperti menelan ludahnya, minta dia menarik napas, minta dia melepaskan napas, dan minta dia untuk merasa lebih tenang. Tahapan yang ketiga, induction, di mana pada tahap ini, moms mulai melakukan interaksi kepada si kecil dengan bertanya, apakah kamu mendengar suara bunda, nak? Jika iya, mengangguklah. Dan jika dia menjawab dengan lemah atau tidak menjawab, dia sudah masuk ke gelombang alfa. Dalam kondisi ini, anak seperti sedang dibius dan biasanya mendengar suara dengan sayup-sayup. Tahapan selanjutnya sugesti, di mana pada tahap ini, moms mulai bekerja dan memberikan sugesti yang baik kepada si kecil dengan kata-kata yang bijak. Pada tahap ini, moms wajib untuk menggunakan sugesti yang bernada menenangkan, gunakan suara perut, dan tancapkan sugesti positif. Pada tahap ini, moms juga diminta untuk menggunakan kata yang membangun atau konstruktif saat memberikan sugesti. Misalnya, nak, saat kakimu terasa dingin dan ingin pipis, kamu segera bangun ya. Pada tahap ini, Anda sedang bicara dengan alam bawah sadar si kecil. Lakukan dengan cepat dan efektif. Tahapan selanjutnya adalah post-hypnotic suggestion. Inilah tahapan di mana sugesti mulai dimasukkan. Misalnya, sayang, mulai saat ini, ketika mama pegang bahu kanan kamu, maka kamu tidak akan mengompol lagi kan? Tahapan selanjutnya adalah termination. Ini adalah tahap akhir dalam teknik hypnoparenting. Sebagai contoh, saat kau terbangun, maka semua kata-kata yang mama katakan tadi akan kau penuhi karena Nah, dibalik semua itu, tingkat keberhasilan dari teknik hypnoparenting ini sangat berpengaruh pada lingkungan serta kondisi di mana seorang anak dididik dan dibesarkan. Selain itu, kualitas hubungan seorang anak dengan orang tua juga sangat berpengaruh karena mampu menciptakan sugesti-sugesti yang baik ataupun buruk kepada seorang anak. Nah, tentunya juga moms, keberhasilan teknik hypnoparenting ini sangat berpengaruh terhadap prosedur yang diberikan moms kepada seorang anak, apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan yang anak perlukan, seperti itu. Maka dari itu, ilmu parenting itu sangat berperan dan sangat berpengaruh pada proses perkembangan anak dan sangat dibutuhkan dan sangat dianjurkan juga dalam agama Islam. Meskipun ilmu pendidikan tentang bagaimana pola asuh anak, kemudian parenting terhadap anak sudah berkembang, sudah bersebar luas, tapi tentunya kita sebagai umat Islam harus tetap berpedoman pada Al-Quran dalam hal mendidik anak tentunya ya. Dengan kata lain, sayang dan cinta terhadap anak jangan sampai menjerumuskan kita kepada yang sesat. Mengenai hal ini juga dipaparkan lebih lanjut tentang bagaimana teknik edukasi yang akan moms dapat lakukan untuk menanggulangi dampak negatif dari gadget sendiri. Kita simak ya moms. Kita akan mencoba kepada anak saya, ya, Muhammad Faik Abdurrahman, agar nantinya bisa ibu-ibu melakukan praktek sendiri secara mandiri di rumah masing-masing kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan nantinya bisa berhasil untuk merubah hal-hal yang negatif pada diri anak-anak kita kepada hal-hal yang lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan, menjelaskan tentang tahapan-tahapan hypnoparenting. Baik, apa yang ingin diubah, ingin ditingkatkan kemampuannya menghafal ya. Jadi Faik ingin agar kemampuan menghafal, kemampuan belajarnya supaya mudah belajar dan mudah hafal ya. Ya, baik, kita coba ya. Bagian yang pertama ini kita akan melakukan induksi ya. Tadi sudah saya tanyakan secara ringkas pra-induksi, yaitu tentang masalah anak. Tadi tentang dia ingin supaya mudah belajar dan mudah untuk hafal ya. Baik, kita mulai dengan induksi. Silakan baik, matanya ditutup, relax, santai, tangannya, kakinya santai ya. Dan saya mengambil yang ada di bagikan oleh Ibu Esme yang kemarin ya. Baik, kita mulai baik. Ya, baik, santai, relax. Baiklah, Ananda baik, kita akan melakukan proses relaksasi ya, letakkan tangannya senyaman mungkin agar pikiran dan fisik baik bisa beristirahat dengan nyaman. Ya, baik, bisa menutup mata. Silakan tutup matanya. Kemudian atur tubuhnya senyaman mungkin dalam posisi yang nyaman dan rileks. Nyaman sekali rasakan. Sandarkan
ke kursi, bagus. Dan Paik berusaha melepaskan semua beban, ya, semua masalah-masalah yang terjadi di sekolahnya dimaafkan, semua terjadi di rumahnya dengan abi dan uminya dan kakak-kakaknya, semuanya dimaafkan. Dan rasakan betapa nyamannya kita sudah memaafkan semua orang, ya. Kemudian niatkan dalam hati, dengan izin Allah, Paik berniat merelaksasikan pikiran dan tubuh. Dengan daya dan kekuatan Allah, pikiran dan tubuh Paik menjadi rileks secara sempurna. Bagus. Ya, selanjutnya silakan Paik memperhatikan napasnya. Rasakan napasnya setiap tarikan napas. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas lagi. Keluarkan sambil Paik bersyukur dalam hati, alhamdulillah, ya, karena masih diberikan napas, yang berarti masih diberikan kehidupan oleh Allah, ya, dan disertai dengan rasa syukur kepada Allah. Ya, tarik napas lagi, keluarkan. Ya, sekarang niatkan relaksasi mata. Ya, niatkan tadi sudah bisa mengatur napasnya, berarti bisa juga mengatur matanya. Ya, relaksasikan matanya senyaman mungkin, tutup mata dengan nyaman. Bagus. Kita lanjutkan ke leher. Ya, lanjutkan lehernya. Kalau agak kurang nyaman digeser. Rasakan otot-otot di mukanya, matanya semakin tertutup dengan nyaman. Demikian juga lehernya. Ya, kemudian juga rasakan leher, bahu bersandar dengan nyaman. Kemudian tangannya dan jari-jarinya. Ya, rasakan senyaman mungkin, relax, tarik nafas, keluarkan, dan sampai ke tangan semuanya menjadi rileks dan istirahat. Ya. Niatkan lagi otot-otot dada, punggung, pinggang, dan perut, paha, lutut, dan jari-jari kakinya semuanya, ya, memasuki relaksasi yang lebih nyaman, lebih rileks dan santai. Bagus. Oke, niatkan lagi dari atas kepalanya. Baik, meniatkan, kita relaksasikan ulang seluruh tubuhnya. Niatkan lagi otot. Kita masuk yang kedua, yaitu deepening. Deepening adalah Paik akan memasuki relaksasi istirahat yang lebih nyaman lagi. Ya, ucapkan dalam hati dengan pertolongan Allah. Sebentar lagi Paik akan menghitung mundur. Hitung mundur dari 10 sampai dengan 1. Balikkan lagi tangannya dari 10 sampai 1, dan ini akan membantu Paik memasuki relaksasi pikiran yang lebih nyaman. Ya, biasa. Abi akan menghitung dari 10 sampai 1, kita mulai. Seluruh pikiran diistirahatkan, hati ingat dan berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginan. 10, rasakan tubuhnya istirahat dengan nyaman. 9, makin rileks, santai. 8, istirahatkan seluruh tubuh secara penuh. 7, rasakan tubuh yang semakin santai dan semakin nyaman. Ya, jadi ibu nanti bisa perhatikan anaknya semakin rileks, santai. 6, ya, Paik semakin lemas karena seluruh ototnya, tulangnya, sarafnya istirahat dengan sangat nyaman. 3, memasuki relaksasi yang lebih santai lagi. 2, benar-benar pikiran dan tubuh Paik beristirahat dengan sangat santai. 1, nikmati relaksasi, rasa santai dan nyaman. Ya, bagus. Nah, sesuai dengan permintaan dari Ananda Paik, ya, maka kita akan berikan sugesti. Boleh sambil dielus-elus kepalanya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Ya, Paik akan mendengarkan suara Abi dan akan mengingat dengan sangat kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, Paik menyadari bahwa Paik adalah orang yang diberikan anugerah Allah kepintaran, ya, kemudian mendapatkan piala-piala penghargaan untuk kejuaraan tahfiz, ya, berarti maka Paik memiliki kemampuan, ya, untuk belajar dan menghafal yang baik. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, mulai hari ini dan seterusnya, Paik akan mudah belajar dan mudah mengingat dengan sangat kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, Paik mengingat dengan sangat kuat bahwa Paik adalah seorang yang diberikan Allah kemampuan untuk mudah belajar dan mudah ingat, dan setiap kali menjawab soal atau pertanyaan ataupun ujian tahfiz dan ujian pelajaran lainnya, Paik akan mudah mengingatnya dan mudah untuk menjawab ataupun mengucapkan hafalannya dengan izin dan pertolongan Allah. Baik ibu-ibu, ya, sekalian, ya, setelah kita lakukan sugesti, dan yang terakhir adalah, ya, termination, ya, jadi terminasi, mengakhiri daripada hipnoterapi. Maka kita ucapkan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dalam hitungan 3 Paik akan terbangun dalam keadaan lebih nyaman, lebih segar. Ya, kalau nanti dia tidur di malam hari, maka ucapkanlah nanti apabila pagi hari, apabila subuh mendengar suara azan, maka akan terbangun dengan sangat nyaman, sangat segar untuk melaksanakan salat subuh. Ya,
Nah, sekarang karena Paik belum tidur, maka saya ucapkan langsung saja ya. Dalam hitungan 3, Paik akan aktif seperti semula. Semua pesan sugesti yang diberikan diingat dengan sangat mempraktekkan. Pak Arif sudah diberikan anugerah dan itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, bahwa Paik memiliki kepintaran, kemampuan menghafal, tinggal Paik rajin mengulang. 1, gerakan jari-jari tangan. 2, gerakan jari-jari kaki, bahu, leher ke kiri ke kanan. Ya, buka matanya. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, duduk. Skip. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Begitu contohnya ibu-ibu, nanti silakan dipraktekkan di rumah masing-masing sesuai dengan apa yang diinginkan kepada anak-anaknya. Ya, dan juga usahakan paling lama 21 hari ya, itu diberikan sugesti yang baru ya. Kalau paling bagus adalah 21 hari ya. Setiap kali 21 hari kita ganti dengan sugesti yang baru ya. Tapi kalau seminggu tidak ada perubahan, kita ganti dulu dengan kalimatnya atau kata-katanya harus diganti ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak adalah aset bangsa. Masa prasekolah merupakan masa di mana anak melakukan pusat perkembangan emosi pada dalam dirinya. Dalam hal ini tentunya moms, lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang akan mendidik karakter seorang anak. Dalam hal ini tentunya juga ya moms, parenting sangat berperan dalam tumbuh kembang seorang anak. Anida mewakili seluruh tim yang menggagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.